Kita akan bahas insya Allah tentang dampak-dampak buruk maksiat di poin B di halaman 127 dari buku ini. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maksiat memiliki berbagai dampak yang buruk, tercelah, serta membahayakan hati dan badan. Jadi penyakit-penyakit, gangguan fisik ya, gangguan kejiwaan di dunia ini maupun di akhirat. Jadi di dunia sudah ada efeknya, kalau dia tidak sempat taubat di akhirat lebih berat lagi. Yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti kecuali oleh Allah semata. Maksudnya Allah yang tahu tentang bahayanya itu. Tapi di antara maksiat atau dampak maksiat yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, maksiat itu akan menghalangi masuknya ilmu atau diterimanya ilmu. Dan ini sesuatu yang sangat merugikan bagi orang-orang beriman. Bapak Ibu duduk di pengajian, dengerin ilmu, tidak masuk-masuk. Baca buku, nggak faham-faham. Itu dampak daripada kemaksiatan. Dan sangat rugi. Karena ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, kita pelajari sebanyak apapun, kita duduk dari pagi sampai malam belajar, tidak akan mengambil apapun ya, posisi atau lokasi di tubuh kita. Andai saja kita duduk 2 jam belajar, teman-teman, tiba-tiba kepala kita lebih besar 2 kali lipat dari yang sekarang, berat. Karena kapasitasnya nggak mampu. Tapi subhanallah tidak seperti itu Allah buat. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki atau kita pelajari, duduk dari pagi sampai malam setiap hari, selama 60 tahun pun ke depan, tidak akan mengambil space apapun di tubuh kita. Tapi dia malah menjadi pengawas. Ilmu itu pengawas. Dia akan mengawasi kita. Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, ilmu selalu mengatakan ilmu agama, ini boleh, ini nggak boleh. Jangan, lakukanlah. Ilmu jadi pengawas. Makanya pepatah mengatakan dalam salah satu yang ditulis oleh penyair, ilmu itu akan menjagamu, sementara harta kau yang sibuk menjaganya. Artinya ilmu ini sangat bagus mengawasi kita. Dan tidak ada kebahagiaan bagi seseorang tanpa ilmu. Kalau ada orang sangat cerdas, dia selalu menampung ilmu, mengambil terus setiap saat hal yang bermanfaat. Kita temukan orang ini hidupnya selalu berisikan hal yang bermanfaat juga. Dia sangat mudah untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Apapun yang ditanyakan dia faham, ya. Apapun yang dibutuhkan dari informasi atau ide-ide dia punya. Ilmu ini juga teman-teman sekalian, kata para ulama, lebih dibutuhkan bagi seseorang dari makanan pada saat dia lapar, dari minuman pada saat dia haus, dari tempat tidur pada saat dia sedang capek dan ngantuk. Karena ilmu akan mengatakan makanan ini, minuman itu, tempat tidur ini yang boleh kau nikmati. Yang ini tidak boleh kau nikmati. Yang paling pertama terharamkan dari seseorang yang berbuat maksiat, dia tidak bisa dapatkan ilmu, terutama ilmu agama. Duduk berjam-jam pun dengar, nggak faham-faham apa yang dibahasakan. Tidak tersentuh. Tidak ada keinginan untuk merubah hidup, bertobat dari dosa, termotivasi untuk ibadah, nggak ada keinginannya. Itu yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan beliau mengatakan poin pertama daripada dampak negatif maksiat adalah menghalangi masuknya ilmu. Kata beliau, ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Ketika Imam Syafi'i duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik, gurunya, kecerdasan dan kesempurnaan pemahamannya membuat syekh ini tercengang. Maksudnya gurunya kagum. Beliau pun berujar, sesungguhnya aku memandang bahwa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Maka janganlah kamu memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Imam Syafi'i juga pernah berkata dalam syairnya yang masyhur, syakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma fadl wa fadlullahi la yu'tahu 'asi. Yang artinya aku mengadu kepada Waqi', dan Waqi' adalah guru beliau juga yang lain, tentang buruknya hafalanku. Setiap kali Imam Waqi' memberikan Imam Syafi'i ilmu, suruh hafal, susah sekali hafalnya. Maka beliau mengadu dan mengeluh kepada Imam Waqi'.
Apa sebabnya nih? Setiap Anda kasih saya hafalan, pasti saya nggak bisa hafal. Susah sekali. Maka dia menasihatiku agar aku tinggalkan kemaksiatan. Dia pun berkata, Imam Waqi, ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu adalah karunia, dan karunia Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Ini tentu diambil dari Diwan Syafi'i di halaman 554. Jadi dampak pertama keburukan maksiat adalah tidak bisanya diterima ilmu itu. Kalau tidak salah pernah dinukil juga dari Imam Syafi'i setelah beliau mengamalkan wasiatnya gurunya Imam Waqi agar meninggalkan maksiat, maka beliau mengatakan, kalau aku sedang membuka buku, maka aku menutup sebelahnya. Karena kalau aku buka dua-duanya, aku bisa langsung menghafalnya. Jadi saking cerdasnya Imam Syafi'i rahimahullah dan jauhnya dari kemaksiatan, maka semua buku bisa dihafal. Ya. Ini sangat luar biasa. Berarti memang ilmu itu akan sangat sejalan dengan orang yang jauh dari kemaksiatan, dan sebaliknya ahli maksiat tidak akan pernah bisa menangkap ilmu itu. Dampak yang kedua, maksiat menghalangi datangnya rezeki, bangkrutnya usaha, susahnya dapat pekerjaan, tidak dapat keuntungan, ditipu bolak-balik oleh orang. Disebutkan dalam Al-Musnad, maksudnya Musnad Imam Ahmad, sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Dikatakan sini hadis ini sudah disebutkan sebelumnya, maksudnya pernah dibahas sebelumnya. Sebagaimana takwa kepada Allah akan mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa, maksudnya kepatuhan kepada Allah, akan menyebabkan kefakiran. Tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki kecuali dengan meninggalkan maksiat. Kalau masih ingat teman-teman sekalian, di halaman ini 127, coba yang pegang buku lihat halaman 126 di sebelahnya. Kita ingatkan kembali statement beberapa salafus saleh, ya, di mana beliau mengatakan, saya bacakan dari atas, ya. Kita kembali sedikit di halaman 126, lihat paragraf pertama. Imam Ahmad menyebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, sembahlah Allah seolah-olah kalian melihatnya, dan anggaplah diri kalian telah mati. Ketahuilah, sedikit harta yang mencukupi kalian adalah lebih baik daripada banyak harta yang menjadikan kalian melampaui batas. Ingatlah, kebaikan tidak akan usang dan dosa tidak akan dilupakan. Ini wasiat, kalimat hikmah yang harusnya setiap muslim memahami. Ini wasiat dari seorang sahabat yang mulia, Abu Darda radhiyallahu anhu, yang beliau maksudkan adalah, kalau kau ibadah, maksimalkan seakan-akan Allah ada di hadapanmu, ya. Ini tingkat ihsan. Dan anggap diri kalian telah mati, maksudnya anggap ini adalah ibadah terakhir. Nabi Muhammad SAW dalam setiap keadaan, kalau mau sholat, ya, dalam setiap kesempatan mau sholat, beliau sering mengucapkan kalimat kepada para sahabatnya, sallu salatal muwadda'ah, sholatlah kalian dan anggap ini adalah sholat terakhir kalian, sholat perpisahan kalian. Anggap setelah salam kita akan mati. Anggap teman-teman sekalian, dokter telah memvonis kita akan meninggal dunia, dan kesempatan kita tinggal 2 rakaat yang kita sholat. Kira-kira bagaimana khusyuknya? Karena kita tahu kita akan meninggal dunia. Sayangnya teman-teman, kita lebih percaya kepada dokter daripada wahyu. Kalau dokter memvonis kita, maaf Bapak Ibu sekalian, umur Anda tinggal 3 hari. Saya yakin siapapun yang datang kepada orang seperti ini, itu tetanggamu bicarain tentang kamu, ya sudahlah. Ada si fulan ambil hakmu, ya sudahlah. Dia tahu 3 hari lagi dia mau mati. Vonis dari dokter, gitu kan? Nggak mau lagi ribut, nggak mau bertengkar, nggak mau segala macam. Mau duduk di atas sejadah, mau ibadah. Sebenarnya teman-teman, kita tidak harus tunggu vonisnya dokter. Ini pasti terjadi tanpa sakit pun. Sunnatullah, peraturan dari Allah, pasti orang meninggal. Bapak Ibu kalau lewat kuburan, mampir sejenak. 1 menit, 2 menit, nggak usah lama. Lihat batu nisan dan tanah itu. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, orang di dalam batu nisan itu, di bawahnya, itu orang seperti kita dulu. Sama. Punya angan-angan, punya 2 mata, namanya juga manusia. Mungkin mereka lebih tampan bagi laki-lakinya, mungkin mereka lebih cantik, mungkin mereka lebih kaya, mungkin lebih segala-galanya dari kita. Tapi mereka sudah masuk ke tanah dan kita tinggal nunggu itu. Setiap orang di antara kita harus sadar dan wajib sadar, bukan pilihan.
Kalau setiap hari seperti ini dibuka hari baru, ini berarti dia makin dekat dengan liang lahatnya. Gak ada kebohongan dengan masalah itu. Fakta. Terlalu banyak data-data berhubungan dengan masalah dan terlalu banyak ya informasi baik wahyu, Al-Quran dan Sunnah juga fakta lapangan. Sekuat apapun Bapak Ibu berolahraga sehingga badannya kekar, binaragawan, sehebat apapun kita jaga makanan sehat, ya, udara sehat, tiba ajalnya mati. Berapa banyak orang yang hidup di wilayah steril, ya, komplek yang kaya, yang bagus, yang mewah, dia orang kaya raya, mati juga. Bahkan lebih cepat mati daripada ada orang yang hidup tiap hari kerjanya bersihin sampah. Secara sebab manusiawi kita bilang, oh ini penyebabnya ini. Supaya ada ceritanya manusia. Ya. Kadang-kadang ada keluarga yang sedang bicara di depan saya mengatakan, oh si fulan mati kesian dia masih muda. Si fulan meninggal sudah tua. Si fulan kena penyakit begini. Itu ajal. Ini bahan cerita kita saja. Oh si fulan mati kena tumor. Si fulan mati tabrakan. Si fulan mati karena sudah tua. Oh si fulan kasihannya mati masih muda. Cerita. Sebenarnya hakikatnya itu adalah ajalnya sudah datang. Ada seseorang kemarin yang bergabung sama kami di kantor, meninggal anaknya. Seperti istri saya bilang sama saya, kasihan ya. Maksudnya meninggal anaknya masih belum besar ya. Baru 5 bulan, 6 bulan sudah meninggal dunia. Maka saya bilang, ajal. Dia sempat bilang istri saya, ada sebagian dokter bilang, mesti memang kalau seperti itu, sempat pecah ketuban, mestinya langsung saja dikeluarkan. Mungkin masih bisa hidup. Saya bilang nggak bisa hidup. Kalau sudah ajalnya, mau dikeluarkan, mau tidak dikeluarkan, pada detik itu, saat itu, mati. Kalau subhanallah, belum ajal datang, biar air ketubannya habis, hidup. Banyak orang begitu. Ada anak orang yang dilahirkan prematur, hidup. Ada orang yang lahir normal, mati. Kan gitu. Ini fakta loh ini. Kita sekarang datang sini bukan untuk berdongeng ini. Tapi memberikan sebuah poin kesadaran, ini kaidah hidup. Tidak boleh kita berlari-lari terus. Gak ada waktu di Bapak Ibu sekalian. Gak ada waktu. Pada saat orang meninggal baru dia lihat semua, oh ternyata ini histori hidup saya. Oh ini awalnya saya lahir, ini akhirnya sampai saya mati. Inilah sejarah hidup saya, ini yang saya harus bertanggungjawabkan, ini yang saya dapat balasan pahalanya. Dan menyesal orang pada saat itu. Semua orang yang berada di sekitar kita, teman-teman, maksimal mengantar kita ke liang lahat. Maksimal. Gak ada lagi. Teman-teman yang selama ini bilang, kamu hebat, buatlah ini, tidak apa-apa, nggak masalah, motivasi dalam kemaksiatan. Atau orang pun yang melakukan kebaikan dengan kita, ibadahlah dan segala macam, mereka cuma bisa antar sampai di kuburan. Itu pun mereka nggak bakal lama-lama. 5-10 menit, setengah jam sudah pulang. Hari ini kita meninggal, hari ini kita sudah pindah langsung ke alam kuburan. Tidak ada orang yang menahan kita. Kalau ada orang yang menahan jenazahnya, keluarganya, dalam Islam dilarang, haram, tidak boleh. Kata Nabi SAW, ikramu mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah, segera memakamkannya. Meninggal pada saat itu, dimandikan, disolati, bawa kubur. Kalau orang-orang kafir pun berusaha untuk menahan orang-orang meninggal di rumah mereka, nggak bisa buat apa-apa. Nggak ngomong, nggak makan, nggak minum, nggak bisa interaksi. Lalu untuk apa ditaruh di rumah? Kalau tidak dikasih pengawet, rusak misalnya, busuk. Sunnatullah, nggak bisa dibantai itu. Maka orang yang cerdas, sebagaimana sabda Nabi SAW, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang memaksakan diri dan mengatur pola hidupnya dalam ibadah dan punya persiapan apa yang dihadapi setelah kematian nanti. Itu yang orang cerdas. Dan orang yang bodoh adalah orang yang selalu berangan-angan, Allah Maha Pengampun, saya masih muda, gampanglah, dan seterusnya. Maka orang seperti ini orang yang jauh dari rahmat Allah SWT. Mereka orang yang ajiz. Mereka orang yang bodoh, mereka yang tidak punya peluang untuk atau tidak punya kebaikan untuk berbuat hal-hal tersebut. Terlalu banyak orang yang sama bulannya dengan kita dan tanggalnya, juga tahunnya sudah meninggal dunia. Terlalu banyak. Saya kemarin beberapa waktu itu sempat lihat ada di berita koran, ini cerita mungkin sudah 5-6 tahun yang lalu. Seseorang sehat, tidak ada masalah, masuk ke lapangan bola, mati. Meninggal tiba-tiba. Tadinya dia sangat fit. Menurut medis orang ini sangat bagus, makanya dimasukkan ikut bertanding.
Subhanallah, pada saat dia jalan ditulislah namanya dari negara mana, ditulis tanggal lahir dia dan bulan lahirnya, juga tahun lahirnya sama dengan saya. Ya. Maka saya sempat jadikan bahan muhasabah. Subhanallah, seperti Allah lihatkan saya tanggal dan bulan persis, ya, 1 Mei, kemudian 1975, maka saya lihat sama dengan saya. Saya mengatakan subhanallah, sudah ada orang yang Allah berikan peringatan sudah meninggal sebelum saya, sama tanggal lahirnya. Bapak Ibu juga begitu. Terlalu banyak orang yang sudah tanggal lahirnya seperti kita. Anda yang punya anak-anak kecil, maka anak-anak kecil itulah tanda-tanda kematian kita. Karena dengan mereka sudah lahir, berarti sudah ada generasi yang akan menggantikan kita. Mulailah berpindah kepada muncul uban 1, 2, kulit mulai keriput, berubahlah raut baja, berubahlah postur tubuh. Itu normal semuanya. Akan menuju kepada itu semua. Jangan menyesal nanti terakhir, Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga dikatakan di situ selanjutnya, seorang ahli ibadah melihat seorang bocah, lalu terpesona akan keelokannya. Dalam mimpinya didatangkanlah bocah tadi, seraya dikatakan kepadanya, kamu akan merasakan hukumannya atas perbuatan dosa itu selama 40 tahun. Demikianlah mereka, atau meskipun demikian dosa juga memiliki dampak yang terjadi secara spontan dan tidak ditangguhkan. Maksudnya, sekecil itu pun ada orang yang sempat lihat orang lain, anak kecil, dan dia terkagum lihat orang itu. Misalnya laki-laki lihat perempuan, anaknya masih kecil tapi dia kagum. Ini perempuan, kalau anak ini perempuan kalau besar nanti cantik nih, dan begitu dan begitu. Itu saja sudah cukup membuat dia sempat mimpi dan mendengarkan, karena itu kok akan ada hukuman selama 40 tahun. Allahu a'lam hukuman apa, kita tidak tahu. Tapi dampak dari dosa itu ada. Kemudian Sulaiman At-Taimi berkata, seorang pria berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, namun pada keesokan harinya dia merasakan kehinaannya. Jadi kadang-kadang kalau Allah sudah datangkan cobaannya, kita cuma bisa bilang, kok bisa? Kok bisa ya ini ditahu? Kok bisa ya itu ditahu? Padahal sebenarnya dia tidak sadari. Dosanya dialah yang membuat itu. Nah, kalau ada peluang, jangan lakukan, sudah, nggak perlu. Nggak ada masalah kok. Sekarang kalau kita lagi mau tidur malam, teman kita telepon, ayo kita ke diskotik ini yuk, karaoke, kita nolak. Kenapa? Rugi apa kita? Nggak ada rugi apa-apa. Malah tidur lebih sehat. Kita bisa minum susu segar, kita bisa baca zikir mau tidur, istirahat, bangun sholat tahajud. Daripada meninggal dunia dalam kondisi su'ul khatimah. Saya kemarin dikirimkan oleh seorang teman, cuplikan ada seseorang pengurus masjid, kalau nggak salah di daerah Bangladesh, ditangkap oleh CCTV lagi sholat tahajud sendirian. Masuk seperti orang biasa masuk ke musola malam hari, dia sholat sujud, ruku, nggak ada masalah. Begitu dia selesai salam, tiba-tiba dia sujud, terus meninggal dunia. Subhanallah, husnul khatimah Allah kasih. Bapak Ibu, kalau sudah terbiasa dengan perbuatan baik, Allah akan tutup hidup kita dengan perbuatan baik itu. Jadi kalau ada seseorang yang merasa aibnya terbongkar, maka ketahuilah itu karena ada efek maksiat. Jadi nggak usah bilang kok bisa, udah selesai. Yang paling pertama Bapak Ibu lakukan, saya katakan resepnya, astagfirullah, lalu wa atubu ilaih. Perbanyak itu agar Allah tutupi, tidak berkembang lagi aib-aib itu. Selama Bapak Ibu jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak akan dibongkar apa. Allah akan tutupi, karena Allah itu salah satu sifatnya sitir, suka menutupi. Tetapi kalau orang sengaja melakukan kemaksiatan, maka Allah buka itu. Nanti kita dengarkan statement setelahnya ya. Yahya bin Mu'ad Ar-Razi juga berkata, aku heran dengan orang berakal yang memohon dalam doanya, ya Allah janganlah engkau menggembirakan musuh-musuh yang senang melihatku terpuruk, tetapi kemudian dia sendiri menggembirakan setiap musuhnya. Ada yang bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yahya pun menjawab, orang itu bermaksiat kepada Allah dan menggembirakan semua musuh pada hari kiamat. Ada orang, dia punya musuh misalnya, lalu dia mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari keburukan orang-orang ini. Berdoa sama Allah, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Maka Allah jadikan musuh-musuhnya itu menjadi penyebab dia malah terhina. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau setiap kirim pasukan, ini tentu wasiat dari Nabi SAW, selalu mengingatkan, ingatlah, selalu saja kata Umar, jumlah kalian dibandingkan jumlah pasukan musuh lebih sedikit. Subhanallah, tidak pernah dalam sejarah jihad teman-teman, dari dulu, walaupun sampai hari ini ada terjadi kayak di Palestina misalnya, tidak pernah pasukan jihad kita lebih banyak daripada musuh.
Di perang Hunain, yang merupakan peperangan yang sangat besar, pasukan muslimin 12.000, itu berimbang dengan pasukan musuh 12.000, tapi tidak pernah lebih. Jumlah kita sudah umum lebih sedikit daripada musuh. Senjata kalian lebih sederhana daripada senjata mereka. Jadi secara jumlah kita kalah, secara senjata juga kita kalah. Kata Umar, yang membuat kalian unggul justru karena ketakwaan kalian kepada Allah. Kapan kalian bermaksiat kepada Allah, maka kalian akan dikalahkan oleh musuh kalian karena mereka lebih dari sisi jumlah, lebih dari sisi kekuatan senjata. Mereka pun bermaksiat, tapi kalian lemah dari sisi senjata, lemah dari sisi jumlah, dan kalian bermaksiat, pastilah kalian kalah. Maka tidak ada yang mendatangkan kemenangan kecuali itu. Kemudian juga selanjutnya ini statement yang terakhir, Dzannun atau Nabi Yunus alaihissalam berkata, siapa yang mengkhianati Allah secara sembunyi-sembunyi, niscaya aibnya akan dibongkar olehnya secara terang-terangan. Siapa yang sengaja selalu buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau taubat, maka Allah akan buka aibnya secara terang-terangan. Dan kalau sudah Allah buka, ini kita nggak bisa nolak. Kita membuat apa? Tiba-tiba tersebar foto kita, tiba-tiba tersebar berita kita, tiba-tiba ini dan itu. Kita nggak bisa buat apa. Kita cuma bisa menyesal, malu. Sebelum itu terjadi, teman-teman sekalian, berbanyak bertobat kepada Allah SWT. Jangan buat maksiat. Allah akan tutupi aib itu. Saya kembali kepada halaman 127. Kata beliau, sebagaimana takwa kepada Allah atau patuh akan mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa, kepatuhan kepada Allah akan menyebabkan kefakiran. Tidak ada yang dapat mendatangkan rezeki kecuali dengan meninggalkan maksiat. Yang ketiga, efek daripada maksiat itu sendiri. Maksiat menyebabkan kehampaan hati dari mengingat Allah. Sulit sekali untuk membaca Quran, berzikir, berdoa, berat. Kehampaan hati yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dengan Allah, antara dirinya dan Allah, sama sekali tidak dapat dibanding dengan kelezatan apapun. Meskipun seluruh kelezatan dunia terkumpul padanya, tetap saja ia tidak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut. Hal ini tidak dirasakan kecuali oleh orang yang hatinya hidup, sebagaimana disebutkan dalam syair, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Luka itu tidak akan menyakitkan orang yang sudah mati. Sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Ada yang mengadu kepada sebagian orang yang arif tentang kehampaan yang dirasakannya dalam jiwa. Lalu pengaduan itu ditanggapi dengan syair berikut. Idza kunta qad awhashatka dzunub fada'ha idza syi'ta wasta'nis. Bila engkau telah merasakan hampa karena dosa, maka tinggalkanlah ia jika kamu mau dan raihlah kebahagiaan. Tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati daripada kehampaan yang disebabkan dosa di atas kita. Wallahu musta'an, kata beliau. Allah musta'an maksudnya Allah tempat kita meminta pertolongan. Ada satu hal teman-teman yang dititik beratkan dari poin ini. Kalau teman-teman beribadah kepada Allah dan kita sudah nikmati itu, dalam kenikmatan ibadah itu, orang itu akan merasakan kelapangan dada, ketentraman jiwa, walaupun dia berada di sebuah gubuk yang tua. Ada kita temukan orang, saya pernah temui orang, tiap hari kerja di masjid, Masya Allah, di Surabaya waktu itu. Saya kenal, saya sempat tinggal 2-3 tahun waktu itu di sana. Saya temukan orang ini tiap hari ke masjid. Saya sempat mampir ke rumahnya, setelah saya kenalan, Pak, saya mau mampir ke rumah. Ya silakan, datang. Tapi dia seperti sedikit agak malu gitu kan. Cuma dia bilang, tapi Pak Ustaz bagaimana? Tidak apa-apa, saya mau datang ke rumah Bapak gitu. Saya datanglah ke rumah dia. Subhanallah, rumahnya itu di pinggir kanal, semua dari kayu, dan kayu ini mungkin kalau saya pun dorong rubuh gitu. Jadi bukan cuma sekedar gubuk biasa. Tetapi subhanallah, saya masuk, saya duduk melantai sama dia di tanah, saya merasakan masuk rumah itu ketentraman hati, saya sendiri tenang. Kelihatannya walaupun cuma tanah, nggak ada lapisan, nggak usah kita bicara masalah granit, batu aja nggak ada tanah. Dia tidur dia sama istrinya di atas lapisan tikar biasa. Di depannya kanal, kalau banjir kena semua. Pancinya tua, semua piring-piringnya kelihatan tua gitu.
Apa adanya dia hidup sama istri. Sudah bertahun-tahun begitu. Tapi subhanallah, saya orang ini selalu bahagia. Sampai saya tanya, Pak, Bapak pernah ngalamin masalah sama istri? Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, 20 atau 23 tahun saya menikah, belum pernah saya ribut sama istri saya sekalipun. Tak pernah ribut dalam rumah tangganya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu. Ketentraman jiwa. Jadi walaupun rumahnya gubuk, lapang luar biasa gitu. Saya juga pernah, subhanallah, Allah pertemukan dengan orang yang sangat mampu. Punya rumah, kita udah susah untuk menilai rumah ini atau mencari celah murahnya. Semuanya mahal. Dari catnya, dari lampunya, dari semuanya mahal. Kita lihat sini, ini mewah, ini mewah, ini mewah. Tapi subhanallah, duduk, ya, itu dalam kondisi meja penuh dengan makanan, tapi nggak bisa makan. Kenapa? Sakit. Tamu semua makan enak, dia nggak bisa makan. Ada yang didorong sama kursi roda. Ada yang matanya sudah rabun, ada yang stroke. Kekayaan dia rasakan cuma sekian tahun, sakitnya lebih berat daripada kebahagiaannya dulu. Lebih banyak itu waktunya. Subhanallah, di sini yang dimasukkan dengan poin ini. Ada satu celah dalam hati yang orang banyak tidak sadari. Ibadah kepada Allah SWT adalah ketentraman hati. Dan orang pasti punya kehampaan dalam hatinya kalau dia tidak melakukan itu. Maksudnya, semua orang ya, ada pernah orang yang saya pas naik pesawat waktu itu, kemudian ada yang sempat mengatakan kepada saya, datang seorang petugas pesawat mengatakan, seorang bapak, ada yang saya mau tanyakan Ustaz. Baik, silakan. Baru berapa hari yang lalu waktu saya berangkat itu hari, kemudian dia mulai bertanya masalah hukum agama, masalah rumah tangga, masalah segala macam. Saya jawab. Terus tiba-tiba dia bilang sama saya, Ustaz, ada teman saya juga di belakang ingin ketemu sama Ustaz. Tapi saya bilang, saya nggak tahu Ustaz bisa atau tidak, karena waktunya sudah mau landing pada saat itu. Terus dia bilang, tapi saya heran Ustaz, begitu dia lihat Ustaz, dia langsung nangis di belakang, belum bicara apa-apa, dan dia bilang, tolong sampaikan kepada Ustaz saja. Kenapa ya? Walaupun uang saya melimpah, ada pekerjaan, secara fisik nggak ada kekurangan, tapi ada kehampaan hati rasanya. Ada sesuatu yang hilang ini. Tidak tahu apa itu. Paling tidak dia bilang, saya merasa sangat jauh dari Allah. Maka ini mirip dengan apa yang dikatakan di poin ketiga. Sebenarnya secara fitrah, hati kita ini cenderung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma banyak orang yang tidak mengetahui kalau itu yang sedang dibutuhkan oleh hatinya. Oleh karena itu sekali lagi kalau kita kembali kepada ibadah, pasti kita akan rasakan ketentraman teman-teman. Kalau ini ambil dari saya, kalau teman-teman terus saja beribadah nih, ibadah ke ibadah, ibadah ke ibadah, seminggu, sebulan, setahun, berjalan terus, sambil kita tutup maksiat. Percaya teman-teman sekalian, nanti ada saatnya, tiba di mana kita kalau sujud nggak mau angkat kepala rasanya dari sujud. Nyaman rasanya bicara sama Allah itu. Kita kalau berdoa nggak mau berhentikan doa kita. Kita kalau lagi berzikir rasanya nyaman, hati kayak tenang. Kita kalau sudah membaca Quran nggak mau berhenti, mau baca terus, baca ayatnya. Sayang rasanya kalau ada yang panggil pun nanti sebentar, tanggung nih. Ada perasaan itu. Makin terus kita dekatkan sama Allah, makin banyak datang perasaan seperti itu. Sampai pada tingkat nanti kita lihat sesuatu fenomena biasa saja, sudah nangis. Misalnya kita lihat orang mati, ya Allah gimana ya kalau saya mati begitu. Atau orang ibadah, ya Allah kenapa saya nggak bisa buat ya. Terus begitu tuh, ada perasaan-perasaan itu muncul. Dan ini tidak bisa, ini terharamkan bagi orang yang melakukan kemaksiatan. Tidak bisa dirasakan. Dia malah heran, kok orang ini bisa nangis ya. Ada orang subhanallah, biar orang gempah di depan matanya, biar terjadi longsor, biar terjadi banjir, petir, bagi dia biasa, cuma takut sebentar sudah kembali kepada kemaksiatan. Depan matanya Allah lihat orang-orang keluarganya, rumahnya hancur kena tsunami, hancur kena longsor. Di Indonesia kan banyak terjadi. Dia sempat selamat masuk ke kemah-kemah ya, sementara. Bukannya dijadikan pelajaran, oh alhamdulillah ya saya kemarin selamat. Teman saya tuh kemarin kena tanah, tenggelam, longsor, mati. Dia bukan jadikan pelajaran, oh bagaimana kalau saya begitu ya. Sekarang alhamdulillah Allah masih kasih saya umur, maksudnya saya ibadah. Enggak. Kembali lagi kepada kemaksiatannya. Enggak sholat di kemah itu. Enggak ibadah kepada Allah SWT. Kembali kepada kelalaiannya. Jadi tidak terkena dengan fenomena itu. Ini kenapa? Karena hatinya sudah kusam sekali. Kalau orang hatinya sudah bercahaya dengan iman, ya, sering beramal soleh, maka fenomena sedikit saja terjadi, udah cukup membuat dia tersentuh. Ada subhanallah pernah jemaah umrah saya lagi tawaf gitu.
Sementara tawaf. Kemudian kami jalan, tawaf pertama, tawaf ketiga, tiba-tiba bapak itu sebelah saya nangis-nangis gitu. Saya tanya, kenapa Pak nangis? Tak tahu Ustaz, kayak pengen aja nangis. Melihat Ka'bah ini kayak terharu gitu. Kayak rasanya Allah memanggil saya datang ke sini secara khusus gitu. Ini tidak muncul teman-teman sekalian kalau selama hati orang masih kotor. Ini justru karena hatinya bersih, muncul seperti itu. Ini yang dimaksudkan dengan poin ketiga. Jadi sebenarnya kita punya dalam jiwa keinginan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu akan hilang karena kemaksiatan yang dikerjakan oleh seseorang. Wa na'udzubillah. Yang keempat, maksiat membuat pelakunya asing di antara orang baik. Mereka terasing dari orang lain. Pasti dialami, merasa terasing dari orang lain, pasti dialami pelaku maksiat, terutama terhadap orang-orang baik di antara mereka. Jika keterasingan itu menguat, dia pun makin jauh dari mereka. Akibatnya orang itu tidak dapat memperoleh berkah dengan manfaat atau mengambil manfaat dari orang-orang soleh tersebut. Pelaku maksiat ini pun semakin dekat dengan hizbus syaitan atau golongan syaitan, sesuai dengan kadar jauhnya dari hizbur rahman atau golongan Allah. Rasa terasing ini akan bertambah kuat, bahkan semakin merajalela, sampai-sampai mempengaruhi hubungannya dengan istri, anak, kerabat, bahkan terhadap jiwanya. Hingga kamu melihatnya merasa asing meskipun terhadap diri sendiri. Sebagian salaf berkata, aku pernah bermaksiat kepada Allah, lalu kurasakan bahwa kemaksiatan itu mempengaruhi tingkah laku istri dan hewan tungganganku. Jadi teman-teman sekalian, di muka bumi ini cuma ada dua golongan, orang baik, orang jahat. Jadi, kalau orang di tengah-tengah ini berarti dia cenderung kepada orang jahat, karena dia masih buka pintu kejahatan. Kita akan merasa tentram dengan orang baik, karena orang baik itu atau orang yang saleh selalu saja isinya adalah kebaikan-kebaikan. Dia suruh kita pada kebaikan, mengingatkan sholat, menyuruh sedekah, menyuruh baca Quran, melarang kita dari kemaksiatan. Tapi kapan orang membuat kemaksiatan, maka akan muncul dalam jiwanya perasaan tidak ingin mendekat dengan orang-orang saleh. Syaitan akan besar-besarkan itu. Kau sudah kotor, kau tidak layak berteman sama mereka, gitu kan? Dan subhanallah, orang yang buat dosa ini teman-teman sekalian, dia miliki rasa takut yang ekstra dalam dirinya sendiri. Contoh misal, orang nonton sesuatu yang haram di HP-nya. HP ini ukurannya kan kecil, dia bisa sembunyikan. Tetapi kalau dia lagi nonton sesuatu yang tidak benar, ada orang lewat, walaupun orang itu cuma lewat, gak lihat dia, tapi dia ketakutan sendiri. Seakan-akan nanti dilihat orang. Tiba-tiba buru-buru ditutup. Karena dia sendirian, gak ada orang. Ia dimaksud juga dengan poin nomor 4. Dia akan merasa ketakutan sendiri dan juga dia akan jauh dari orang-orang baik. Karena kalau sama orang-orang baik, dia akan selalu dinasihati, diluruskan, gitu kan. Padahal Abu Darda berkata radhiyallahu anhu, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak berharap hidup di dunia ini sesaat pun. Yaitu menahan hausnya atau menikmati dahaga atau haus pada saat lagi puasa. Menahan kantuk pada saat malam lagi tidur dengan tahajud, dan juga duduk dengan orang-orang saleh. Bermajlis sama mereka itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, perumpamaan majlis yang baik, orang-orang saleh dan salehah seperti penjual minyak wangi. Kalau kau lewat saja, maka kau akan cium bau wanginya. Kalau kau mampir, bisa saja kau dikasih hadiah atau kau akan membelinya. Dan perumpamaan majlis yang buruk seperti peniup arang, ya. Arang biasanya kalau dibakar kita kipas, ya. Kalau di negara Arab itu pakai kipasnya itu seperti tiupan, ada corong kecil, terus ditekan dengan 2 tangan. Itu meniup arang. Kalau kau lewat, majlis buruk seperti lewat di peniup arang itu. Kapan kau lewat, minimal kau akan cium bau busuknya. Ada bau tidak enak, kata Nabi SAW. Kalau kau mampir, bajumu bisa terbakar dengan serpian apinya. Nabi SAW sudah kasih perumpamaan itu. Dan orang-orang soleh ini teman-teman, kalau kita bermajlis dengan mereka, sering berteman sama mereka, interaksi sama mereka, pertama kita akan malu berbuat maksiat kalau jalan sama mereka. Mereka kayak jadi tameng sendiri buat kita. Jadi mirip dengan kita menggunakan busana muslim, kita membuat jadi tameng sendiri. Kita jadi malu buat maksiat dengan kopiah, dengan jilbab, gitu kan. Sebagaimana juga kalau jalan dengan orang-orang solehin. Dan jauh dari mereka justru jadi masalah.
Dan kapan kita jauh, kayak kita lost control. Nah, kita berada di komunitas juga yang soleh, di negara Islam. Jauh dengan kalau kita berada di negara kafir misalnya, yang lebih terbuka untuk berbuat pelanggaran-pelanggaran agama. Yang kelima, maksiat membuat semua urusan dipersulit. Kata beliau, tidaklah pelaku maksiat melakukan satu urusan, melainkan dia akan menemui berbagai kesulitan dan jalan buntu dalam menyelesaikannya. Demikianlah faktanya. Sekiranya orang itu bertakwa kepada Allah, niscaya urusannya dimudahkan olehnya. N-nya besar kata ganti Allah. Begitu pula sebaliknya, siapa yang mengabaikan takwa, niscaya urusannya akan dipersulit olehnya. Alangkah mengherankan bagaimana mungkin seorang hamba Allah menyaksikan pintu-pintu kebaikan dan kemaslahatan tertutup serta jalan-jalannya menjadi sulit, tetapi dia tidak mengetahui dari mana asalnya. Poin ini sudah sempat saya singgung tadi ya. Kapan Bapak Ibu buka kemaksiatan, pastikan sudah banyak pintu-pintu kebaikan yang Bapak Ibu tutup. Sekali dosa saja, walaupun kecil. Kalau Bapak Ibu buka lagi 2, maka 3, 4, 5 hari, 6 hari, 7 hari, seminggu, sebulan, setahun, naudzubillah, kumpul kebo, berzina, mabuk, menipu, segala macam, maka akan lebih banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang Anda tutup. Banyak sekali. Termasuk baktinya anak-anak ya, termasuk apa saja. Sampai sebagian salafus salih itu selalu tersenyum dan bersyukur kepada Allah di setiap kegiatan kebaikan yang sedang bersama dia. Misal, istrinya sedang berbicara santun dengan dia, atau suaminya, atau istrinya sedang melayani makanan, atau anak-anaknya menunjukkan ingin berbakti dengan dia. Semuanya itu adalah nikmat Allah yang diberikan justru karena ketaatannya. Dan kapan ada sesuatu yang berubah dari itu saja, sudah cukup untuk membuat mereka bertobat dan istighfar. Karena memang itu efek daripada dosa kita. Yang keenam, maksiat menghadirkan kegelapan di dalam hati pelakunya. Pelaku maksiat merasakan kegelapan di dalam hatinya sebagaimana merasakan gelapnya malam jika telah larut. Kegelapan karena maksiat ini di dalam hatinya bagaikan gelapnya ruangan bagi matanya. Ketaatan adalah cahaya dan maksiat adalah kegelapan. Apabila kegelapan menguat, maka kebingungan juga bertambah sehingga pelakunya terjatuh dalam berbagai bid'ah dan perkara yang membinasakan, sedangkan ia tak atau tidak menyadarinya. Keadaannya seperti orang buta yang berjalan keluar sendirian pada malam yang gelap gulita. Kegelapan maksiat akan menguat hingga terlihat di mata, lalu menguat lagi sampai menyelimuti wajah dan menjadi tanda hitam hingga setiap orang mampu melihatnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sungguh kebaikan mempunyai sinar di wajah. Jadi setiap kita lihat sesuatu itu bercahaya, gitu kan? Kadang-kadang walaupun orang itu berkulit hitam, subhanallah kita bisa lihat cahaya itu. Kami tahu dulu ada teman-teman kami di kampus di Madinah dari Afrika, kulitnya hitam, tapi subhanallah kita pada saat ketemu nyaman berbicara sama dia. Kalau ngobrol sama dia nyaman, kita nggak mau berhenti. Melihatnya aja sudah suatu kebahagiaan buat kita. Gitu kan? Kalau orang yang berkulit hitam, subhanallah saya temukan, saya coba tadi tahu beberapa teman-teman orang Saudi yang sekelas dengan dia, gitu kan? Kebetulan dia fakultas hadis, saya fakultas dakwah. Lalu kemudian saya tanya, bagaimana sih fulan itu? Lah, Masya Allah nggak pernah ketinggalan sholat malamnya. Setiap jalan selalu zikrullah. Ramah sekali sama orang kalau ketemu itu, apa kabar? Baik, Masya Allah. Komlaut nomor 1 terus dia. Allah SWT berikan dia karunia itu. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu berkata, sungguh kebaikan mempunyai sinar di wajah, cahaya di hati, kelapangan dalam rezeki, kekuatan pada tubuh, serta cinta di hati para makhluk. Sesungguhnya keburukan memiliki tanda hitam di wajah, kegelapan di hati, kelemahan di tubuh, kekurangan dalam rezeki, serta kebencian di hati para makhluk. Ini perkataan sahabat Nabi yang mulia. Artinya kita kayak nggak ada opsi. Jadi orang baik atau jadi orang buruk. Orang baik dapat ini, orang buruk dapat itu. Gitu. Nggak ada tengah-tengah. Tengah-tengah itu berarti ikut dengan keburukan. Sebagaimana kita tahu, Nabi SAW mengatakan, yang halal jelas, yang haram jelas, diantaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang jerumuskan dirinya, dia telah jerumuskan dirinya pada yang haram. Gitu kan. Jadi saya ulangi, ini luar biasa. Sungguh kebaikan mempunyai sinar di wajah. Kita akan nyaman melihatnya. Cahaya di hati. Selalu hatinya cerang benderang dan bisa memandunya dalam kebaikan, kelapangan dalam rezeki, terbuka segala rezeki untuk kebutuhannya, kekuatan pada tubuhnya,
umur sekian tidak pernah sakit, Masya Allah. Serta cinta di hati para makhluk. Orang rindu ingin bertemu dengannya. Orang mengikutinya, orang mencari tahu tentang dia. Sesungguhnya keburukan memiliki tanda hitam. Walaupun dia berkulit putih, kelihatan kayak ada tanda hitam, ya. Kegelapan di hatinya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena tidak ada ide. Kelemahan di tubuh, selalu ada penyakit ini, penyakit itu. Kekurangan dalam rezeki, dan juga kebencian di hati para makhluk. Yang ketujuh, dampak maksiat. Maksiat melemahkan hati dan juga badan. Dampak buruk maksiat, tentu tadi ada disinggung sedikit di sebelumnya ya, tapi di poin nomor 6 itu, lebih tepatnya mendatangkan kegelapan dalam hati. Maksudnya, suntuk, tidak punya ide, ya, itu muncul. Yang ketujuh, maksiat melemahkan hati dan badan. Ini secara fisik. Dampak buruk maksiat dengan melemahnya hati merupakan perkara yang tampak dengan amat jelas. Bahkan akan senantiasa memperlemahnya hingga berhasil memadamkan cahaya hati secara keseluruhan. Adapun pengaruh maksiat yang melemahkan badan dikarenakan kekuatan seorang mukmin adalah bersumber dari hati. Jika hatinya kuat, badannya juga kuat. Jadi teman-teman, sebenarnya kekuatan yang ada itu di hati atau di ruh seseorang. Kalau ada orang selalu dulu di majelis ilmu, selalu beribadah, walaupun maaf badannya kecil, kurus, kita akan temukan jiwanya besar, kuat. Hamparan atau hantaman angin sekuat apapun dalam kehidupan dia bisa lalui. Mau lapar, mau susahan, semuanya jadi mudah bagi dia. Tapi kalau ada orang subhanallah badannya yang dijaga, ya, dengan penampilannya tapi ruhnya atau hatinya ini kusut, tidak ada keimanan, maka sedikit dihantam dengan cobaan maka habislah dia. Kata beliau, adapun orang yang berdosa adalah orang yang paling lemah ketika dibutuhkan, meskipun memiliki tubuh yang kuat. Kekuatan tersebut justru tidak hadir pada saat dirinya benar-benar membutuhkan. Perhatikanlah kekuatan tubuh kaum Persia dan Romawi yang justru melukai diri mereka sendiri pada waktu mereka benar-benar membutuhkannya, hingga mereka dikalahkan oleh orang-orang beriman dengan kekuatan hati dan tubuh mereka. Waktu pasukan Islam teman-teman masuk ke wilayah Romawi di tahun 15 Hijriah di zaman Umar bin Khattab pergi ke negeri Syam, itu pasukan Romawi terkenal tidak bisa masuk sebagai satu prajurit kecuali sudah dites tingginya harus sama, postur tubuhnya kekar, latihan ngangkat dorong batu lah, inilah segala macam, itu dilatih luar biasa. Itu juga dengan Persia. Persia lebih kekar-kekar lagi, lebih besar-besar lagi. Di tahun 16 pasukan muslimin berhasil menembus Persia. Di dua wilayah besar ini teman-teman sekalian, pasukan yang bergabung dengan umat Islam. Anda tahu waktu itu Umar bin Khattab mengiklankan jihad untuk siapa? Untuk seluruh muslimin. Datanglah orang tua, anak-anak, anak remaja, datang semua. Mereka belum punya keterampilan perang sebelumnya. Bergabung dengan pasukan muslim. Pasukan yang dikirim tahun 15 Hijriah ke wilayah negeri Syam, yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu jemain, itu terdiri dari 12.000 pasukan. Yang diserang ini 250.000 pasukan. Tak bisa ketemu ini. Karena kalau 250.000, 10%-nya saja 25.000. Pasukan umat Islam masih setengahnya itu. Itu cuma 5% saja, 12 ribuan. Tapi subhanallah dengan besarnya hati dan jiwa mereka menembus Romawi, takluk. Mereka lari meninggalkan kancah peperangan. Karena dengan kejiwaan yang besar dan iman ini, mereka mengejar kematian itu, ingin mati. Sementara orang-orang non-muslim dengan fisik yang kuat pun, mereka berusaha menyelamatkan diri dari kematian. Begitu juga dengan Persia. 30.000 pasukan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di tahun 16 Hijriah itu menembus Persia dan seluruh termasuk ibu kotanya namanya Madain takluk di tangan muslimin. Hanya dengan 30.000 pasukan. Dan berhasil, subhanallah. Puluhan ribu dikalahkan oleh, atau ratusan ribu pasukan dikalahkan oleh muslimin. Padahal mereka itu kesatria-kesatria yang sudah terlatih. Umat Islam, siapa saja kayak kita sekarang ini ada jihad misalnya. Ayo jihad bapak-bapak sekalian. Semua pada datang. Mungkin ada yang tidak potong bawang pakai pisau aja nggak bisa. Ya, apalagi mau bunuh musuh gitu. Tapi semua Allah bergabung, Allah berikan kemenangan. Ya. Yang kedelapan, maksiat menghalangi ketaatan, malas ibadah. Andaikan perbuatan dosa tidak ada hukumannya kecuali akan menghalangi ketaatan yang seharusnya menempati posisi dosa tersebut,
serta merintangi jalan menuju ketaatan kedua, ketaatan ketiga, keempat dan seterusnya, maksudnya mengerjakan ibadah dari ibadah ke ibadah yang lain, maka hukuman ini sudah cukup. Banyak sekali ketaatan yang terputus karena dosa, padahal suatu ketaatan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hal ini bagaikan seseorang yang memakan satu hidangan yang menyebabkannya sakit berkepanjangan sehingga dia tidak bisa lagi menikmati berbagai hidangan yang lebih enak daripada hidangan yang tadi. Wallahul musta'an. Maksudnya Allah tempat kita sebaik-baik untuk meminta pertolongan. Yang kesembilan, kemaksiatan memperpendek umur dan menghilangkan keberkahannya. Jadi tadi kalau poin 8 sudah jelas ya, kita jadi malas ibadah. Kalau Bapak Ibu sudah mau sholat duha malas, mau puasa Senin Kamis malas, mau ini malas, mau itu malas, astagfirullah wa atubu ilaih. Bukan sekali, ulangi terus sampai hati kita terbuka mau mengerjakan. Karena salah satu dampaknya yang ke-8 adalah maksiat menghalangi ketaatan. Kita jadi malas untuk ibadah. Yang ke-9, kemaksiatan memperpendek umur, maksudnya adalah memperpendek keberkahan atau menghilangkan keberkahannya. Jika kebaikan memperpanjang umur, maka kedurhakaan mengurangi umur. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagaimana pendapat atau sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan berkurangnya umur bagi pelaku maksiat adalah hilangnya keberkahan umur. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pada saat menjabarkan sabda Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Maka di sini pertanyaannya, apakah berarti kalau dia silaturahim dari 70 tahun Allah tentukan di Lauhil Mahfuz berubah jadi 75? Bukan, kata beliau. Karena memang apa yang ditulis di Lauhil Mahfuz dalam hadis Bukhari tidak akan berubah. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz dan pena yang dipakai untuk menulis dan tinta yang dipakai untuk menulis sudah atau tulisannya sudah kering, tidak akan berubah lagi di Lauhil Mahfuz itu. Maka berarti kalau ditentukan dari dulu kita sebelum lahir 70 tahun umur tidak akan bertambah, 70 tahun saja. Lalu bagaimana memahaminya? Hadis tadi mengatakan akan dipanjangkan umurnya, kata Ibnu Taimiyah Allah dipanjangkan keberkahannya. Jadi kalau si A suka silaturahim, si B tidak suka silaturahim, yang satu suka, yang satu tidak suka silaturahimnya, melanjutkan hubungan dengan kerabat. Maka kita temukan kalau si A sama si B sama-sama dikasih umur 70 tahun oleh Allah, atau sampai 70 tahun kita akan temukan si A sudah banyak bangun masjid, sudah banyak punya anak yatim, sudah banyak yang dilakukan ketaatan-ketaatan. Sementara si B tidak lakukan itu. Itu maknanya keberkahan umur. Jadi walaupun umurnya sama tapi lebih banyak amal yang sudah dia raih. Ya. Pernyataan inilah kata beliau yang benar karena ia merupakan sebagian akibat dari maksiat. Sebagian lagi berpendapat bahwa kemaksiatan memang benar-benar mengurangi umur. Sebagaimana halnya maksiat mengurangi rezeki. Allah menjadikan banyak sebab yang mampu menambah dan mengurangi keberkahan rezeki. Maka itu keberkahan dalam umur juga mempunyai banyak sebab yang mampu menambah dan menguranginya. Mereka berpendapat penambahan dan pengurangan umur dengan berbagai sebab bukanlah perkara yang tidak bisa diterima. Sebab rezeki, usia, bahagia, derita, sehat, sakit, kaya dan miskin hadir sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Dia Allah menetapkan apa saja yang dikehendaki tersebut dengan berbagai sebab yang memang dibuat mengarah kepada terjadinya akibat. Golongan yang lain juga berkomentar maksiat dikatakan mengurangi umur karena hakikat kehidupan sebenarnya adalah hidupnya hati. Oleh karena itu Allah menyebut orang-orang kafir sebagai orang mati walaupun mereka tetap hidup, ya. Mereka mati atau sebagai orang mati tidak hidup sebagaimana firman-Nya amwatun ghairu ahya dalam surah An-Nahl ayat 21. Berhala-berhala itu benda mati dan tidak hidup. Atau makna lainnya adalah orang-orang kafir itu adalah hidup tapi seperti orang mati. Jadi pada hakikatnya yang dimaksud dengan kehidupan adalah hidupnya hati. Sebab seberapa lama hati itu hidup, maka sepanjang itulah umur manusia. Ia tidak lain hanyalah waktu-waktu yang dipergunakan untuk mengingat Allah. Pada saat itulah takwa dan kebaikannya bertambah. Inilah hakikat umur yang tiada lagi umur selainnya. Jadi poin ini sebenarnya dititikberatkan oleh beliau tentang masalah pengaruhnya dalam kejiwaan. Kalau seandainya orang berbuat kemaksiatan, maka dia merasa sulit untuk melakukan ketaatan-ketaatan sehingga dianggap seperti orang mati. Tidak ada nilainya lagi kehidupannya. Mirip dengan sabda Nabi SAW,
rumah yang dipakai sholat dengan tidak dipakai sholat seperti, atau rumah yang ada dipakai zikrullah dengan tidak zikrullah adalah seperti orang mati dan orang hidup. Walaupun di dalamnya orang-orang hidup, tapi kalau tidak pernah zikrullah maka dianggap mati, karena tidak ada manfaatnya bagi mereka. Orang mati artinya tidak ada manfaat lagi dalam kehidupannya. Tetapi yang pendapat yang paling kuat di sini adalah pendapat yang mengatakan umur tidak akan bertambah kecuali keberkahannya, dan berkurangnya umur dengan kemaksiatan itu adalah berkurangnya keberkahannya. Ya, artinya kalau orang tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terjerumus dalam dosa, lalu dia tidak kembali taubat, dia tetap saja dalam kemaksiatannya, maka akan banyak perbuatan baik yang hilang dari dia. Peluang untuk mendapatkan pahala jadi hilang dari dia. Kata beliau, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa jika seorang hamba berpaling dari Allah dan sibuk dengan berbagai kemaksiatan, maka sirnalah kehidupan hakikinya yang kelak dia temui. Pelakunya akan merasakan akibat kemaksiatan tersebut pada hari ketika ia mengungkapkan penyesalannya, sebagaimana dalam surah Al-Fajr ayat 24 yang artinya, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan dalam hidupku ini. Hal ini tidak lepas dari dua perkara. Apakah sebelumnya ia mempunyai visi terang, visi tentang kemaslahatan dunia dan akhirat, ataukah tidak? Jika dia tidak memiliki visi tentang itu, maka seluruh umurnya telah sia-sia dan hidupnya hilang percuma. Kebalikannya, apabila dia mempunyai visi, maka jalan yang ditempuh terasa panjang karena adanya berbagai rintangan. Ia sulit memperoleh sebab-sebab yang mengantarnya kepada kebaikan karena sibuk berbuat yang sebaliknya. Inilah pengurangan hakiki dari umurnya. Rahasia masalah ini terletak pada pengertian umur manusia sebagai masa hidupnya. Tidak ada kehidupan baginya kecuali dengan mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, menikmati zikir dan kecintaan kepadanya, serta mengutamakan ridhonya. Artinya poin ke-9 yang mau disimpulkan, kalaupun ada orang, pendapat yang paling pertama tadi yang paling kuat adalah orang bertambah umur karena ketaatan itu artinya bertambah keberkahan, dan kalau dikurangi umur karena kemaksiatan artinya dikurangi keberkahannya. Dan ini pendapat yang paling kuat dipakai oleh para ulama. Tapi kalau kita berpegang pada pendapat yang lain, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau betul-betul berkurang, yang dimaksud adalah berkurang di sini, dia tidak akan punya kesempatan untuk beribadah lagi. Orang kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginannya untuk ibadah hilang. Maka dengan seperti itu, keberkahan umurnya berkurang. Otomatis berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia tidak punya kesempatan untuk ibadah. Jadi di muka bumi ini kalau ada orang hidup, dia masih kita lihat jalan tapi tidak berbuat ketaatan, dianggap mati dalam syariat kita. Dianggap orang mati. Karena tidak ada manfaatnya dia hidup. Tujuan Allah ciptakan untuk ibadah. Itu yang dimaksud dengan statement atau paragraf yang terakhir kita bacakan tadi. Yang ke-10, kemaksiatan melahirkan kemaksiatan lain, ya, yang semisalnya atau yang mirip dengan itu, ya. Kemaksiatan akan menanam benih kemaksiatan yang semisalnya. Sebagiannya melahirkan sebagian yang lain. Sampai-sampai pelakunya merasa sulit untuk meninggalkan dan keluar dari maksiat tersebut. Sebagian salaf mengatakan hukuman dari keburukan adalah munculnya keburukan setelahnya. Sedangkan ganjaran dari kebaikan adalah munculnya kebaikan sesudahnya. Jadi salah satu ciri yang berbahaya atau dampak maksiat adalah kalau bapak ibu lakukan, naudzubillah, mudah-mudahan di sini tidak ada, maka akan mendatangkan maksiat yang lainnya. Sekali orang buka pintu zina, maka akan dia buka nanti pintu khamr, dia akan buka pintu bertengkaran, membunuh, narkotika, dan seterusnya. Memang itu sudah saudaranya semua. Sekali orang buka pintu ketaatan, azan ke masjid, sholat, maka dia akan ketemu dengan orang soleh, lama-lama baca Quran, berzikir, hadir majelis ilmu, itu semua saudaranya. Maka semua ini akan berefek seperti itu. Kata beliau, jika orang yang senantiasa berbuat baik, berbuat kebaikan, meninggalkan sebagian ketaatan, niscaya jiwanya menjadi sesak dan bumi terasa menjadi sempit. Ia ibarat ikan yang terpisah dari air. Jiwanya akan kembali tentram jika ia mengerjakan lagi apa yang telah ditinggalkannya. Jadi kalau ada teman-teman yang biasa sholat malam, ternyata dia tinggalkan sholat malam itu dalam beberapa hari misalnya, maka di awal-awal dia meninggalkan itu harus ada penyesalan. Kenapa tadi saya nggak bangun sholat malam ya? Kenapa tadi saya nggak sholat di masjid ya? Ada penyesalan. Kalau dia engah, dia segera bertobat kepada Allah, lalu dia coba paksakan diri untuk kembali, maka dia akan selamat. Tapi kalau ada orang, ya sudahlah, dan nanti aja kapan saya bangun, saya akan sholat. Dia biarkan, maka akan berlalu setahun, 2 tahun, 10 tahun, nggak ada lagi sholat tahajud buat dia. Dan ini dampak dari kemaksiatannya.
Karena dia berbuat dosa, maka Allah SWT jadikan seperti itu. Kata beliau di sini, demikian pula dengan orang yang durhaka. Jika ia meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan, maka jiwanya akan sesak dan dadanya terasa sempit. Sampai akhirnya ia kembali lagi ke jalan kemaksiatan tersebut. Bahkan banyak orang fasik yang tetap melakukan maksiat meskipun dia tidak merasakan kelezatannya. Faktor pendorongnya hanyalah kegundahan ketika terpisah darinya. Hal ini dinyatakan oleh Al-Hasan Ibn Hani dalam syairnya, segelas khamr yang kuminum terasa lezat, namun berikutnya hanyalah penyembuh dari yang pertama. Ada lagi yang bersyair, obatku adalah sebab dari penyakitku sendiri. Seperti peminum khamr berobat dengan khamr lagi. Seorang hamba akan terus menerus melakukan ketaatan, mencintai, membiasakan, dan mementingkan kebaikan sehingga Allah SWT mengutus para malaikat dengan rahmatnya untuk menolong, menganjurkan, serta mendorongnya dalam hal tersebut ketika tidur maupun duduk agar dia melakukan ketaatan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah bangun sholat malam, coba bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beristighfar. Kalau salah satu tanda kata ulama istighfar kita sudah diterima oleh Allah, kita terkaget tengah malam nanti. Bangun tiba-tiba, kita mau tidur gelisah, gitu kan? Maka itu peringatan dari Allah SWT. Kita lagi tidur bangun, terdengar suara azan atau masjidnya jauh. Sebagai peringatan dari Allah SWT. Tapi kalau kita lagi berkeliling dengan maksiat, maka tidak akan terdengar azan, walaupun mikrofonnya di sebelah rumah. Tidur kebablasan. Abdullah bin Umar berkata, radhiyallahu anhu, aku pernah melakukan dosa yang kecil, bukan besar. Maka sudah cukup Allah haramkan aku untuk sholat subuh berjamaah di masjid sebulan. Itu sudah punya efek yang besar. Gitu kan? Kata beliau sebaliknya, seorang hamba akan terus-menerus melakukan maksiat, mencintai dan mementingkannya, sehingga Allah mengutus syaitan-syaitan kepadanya untuk membantunya dalam melakukan maksiat tersebut. Jadi jangan heran kalau Bapak Ibu bilang, saya sebenarnya tidak mau zina Ustaz, tapi kayak termudahkan untuk itu. Saya sebenarnya nggak mau minum khamr, tapi termudahkan. Itu bisikan syaitan. Karena Anda dasarnya buka pintu maksiat itu. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau orang memaksakan dia dalam ketaatan kepada Allah, Allah utus kepadanya malaikat-malaikat yang membisikkan di benak hatinya. Supaya dia sholat malam, supaya dia sedekah, lihat orang miskin sedekah, dengar azan mampir di masjid. Dia lakukan itu. Karena dia sudah berusaha dari ketaatan kepada ketaatan. Tapi kalau kapan dia lakukan kemaksiatan, karena dia terus lakukan itu, Allah akan datangkan syaitan yang memudahkan urusannya. Supaya dia bisa terjumus dalam kemaksiatan tadi. Kata beliau pada kondisi yang pertama, Allah menguatkan tentara ketaatan dengan bantuan malaikat. Sehingga mereka menjadi para penolongnya dalam ketaatan yang terbaik. Sementara pada kondisi kedua, yang didukung oleh syaitan, dia Allah menguatkan tentara kemaksiatan dengan bantuan syaitan. Sehingga mereka menjadi para penolongnya dalam kemaksiatan.